Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Helmi di konten edukasi bersama Helmi. Kali ini kita akan membahas mengenai lanjutan konten dari sebelumnya mengenai bisnis model Canvas step 2, yaitu value proposition. Nah, sebelumnya itu kan kita sudah bahas nih mengenai customer segment, yang mana kita menentukan target market dalam produk yang ingin kita jual. Ke siapa produk kita yang ingin kita jual itu? Nah, setelah sudah kita tahu target market yang ditentukan, maka kita masuk ke value proposition, yang mana ini berkaitan mengenai pemecahan masalah dan memberikan kepuasan pada pelanggan. Karena kan sudah kita tahu nih target marketnya, maka yang kita cari adalah apa yang ingin dipuaskan oleh pelanggan-pelanggan kita ini di dalam produk kita, sehingga nanti produk-produk yang sudah ditawarkan itu dia akan mendapatkan kesan yang positif dan tentu kesan yang berbeda dibanding saat dia menggunakan produk-produk sejenis. Nah, salah satunya atau salah banyaknya ada beberapa yang harus kita bahas. Pertama nih mengenai kegunaan. Yang mana kegunaan ini, contoh misalnya di HP itu bisa ada foto, video, rekam suara, ataupun hal-hal lainnya, fitur-fitur lainnya berupa gaming dan lain-lainnya itu, kira-kira value proposition apa nih yang ingin ditawarkan dari soal kegunaan. Ambil contohnya adalah iPhone, yang mana iPhone ini menawarkan sensasi yang lebih menarik dibanding dengan produk-produk atau HP-HP lainnya itu di dalam video ataupun foto. Sehingga hasil jepretannya itu rasanya sih lebih puas dibanding dengan produk-produk lainnya. Begitu juga soal kinerja. Nah, contohnya juga iPhone nih, di mana para konten kreator itu selalu merasa sangat cocok sekali menggunakan iPhone dibanding HP-HP lainnya, karena soal kinerja HP di dalam foto ataupun video itu rasanya lebih berbeda dengan menggunakan produk-produk HP lainnya dengan merek lainnya, sehingga HP iPhone ini bisa menjadi salah satu referensi utama para konten kreator. Yang mana kalau misalnya kita chat sebelumnya mengenai customer segment, berarti kan konten kreator itu adalah customer segmentnya, dan value propositionnya di iPhone ini adalah soal kecanggihan di dalam pemotretan foto ataupun video. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah penyesuaian atau customize. Bagaimana kita melihat sesuai dengan target market ataupun produk yang kita ingin jual. Contoh nih, misalnya antara konveksi dengan brand baju nih. Nah, itu kan tentu target marketnya berbeda. Yang mana misalnya konveksi itu tentu menjual dengan kapasitas yang banyak gitu. Nah, maka hal-hal yang value proposition apa yang bisa ditawarkan, yaitu misalnya pembiayaannya dimudahkan, harga diskon, ataupun misalnya bisa customnya itu 2 kali revisi, atau seperti apalah value-value yang bisa ditawarkan. Nah, berbeda dengan misalnya brand baju ataupun department store yang di toko seperti itu kan yang ditawarkan adalah ke orang-orang customer yang ingin beli produknya ya cukup 1-2 buat stylishnya aja gitu, bukan buat custom. Nah, maka yang kita value kan atau yang kita ingin tawarkan untuk memberikan kepuasannya itu adalah salah satu contohnya ya bisa dengan berupa model, kita tampilkan model dengan baju yang ingin kita jual sehingga mereka merasa, oh cocok nih dengan kita nih gitu. Nah, itu kita juga harus pikirkan. Selanjutnya bagaimana desain nih? Desain juga value proposition-nya apa nih teman-teman, sesuai dengan target market ya. Misal kalau target marketnya kalangan muda ya maka desainnya adalah kalangan muda banget gitu. Ataupun misalnya desainnya kita sasar target marketnya adalah para profesional nih, para orang-orang pebisnis dan juga para elit, maka desainnya adalah desain-desain profesional seperti itu. Dan juga ditentukan dari harga nih, harga itu juga harus diperhatikan dari target market yang ingin kita tuju, sehingga
mereka tuh terasa sangat worth it, sangat sebanding dengan nilai yang ingin dia berikan kepada kita ataupun harga yang mereka berikan kepada kita itu mereka dapatkan manfaatnya juga sesuai atau sebanding dari yang mereka bayarkan, sehingga saat mereka gunakan produk kita itu merasa tidak rugi kayak gitu dan mendapatkan kepuasan yang memang sebanding dengan dia berikan harganya seperti itu. Nah, selanjutnya bisa juga kita ukur dari pengurangan biaya. Apalagi sih kira-kira bisa yang mengefisienkan pembiayaan kita yang bisa kita hemat lebih lagi gitu. Kita cari tuh dari target market yang kita tuju, kira-kira apalagi nih pengurangan harganya, kemudian juga pengurangan resiko-resikonya sehingga kita bisa mendapatkan revenue lebih dibanding saat sebelumnya. Kemudian rasa kenyamanan para target market kita cek dari target market kita, produk kita ini target marketnya siapa dan bagaimana sih mereka menganggap nyamannya mereka gunakan saat dengan produk kita itu seperti apa kenyamanannya gitu. Itu juga harus diperhatikan. Jangan sampai seperti ini. Misal kita nyasar nih kalangan muda itu merasa baju itu pengennya ribet gitu, baju ala-ala modisnya itu ya dengan keribetan stylish yang istilahnya ribet lah kalau misalnya kita lihat tuh. Nah, tapi padahal mereka tuh kalau orang lain nganggap ataupun misalnya customer yang kita tuju adalah memang suka ribet, terus kita ringkas lagi style kita gitu, kita ringkas lagi produk-produk kita, itu berarti kan nggak pas karena mereka ternyata kenyamanannya itu ya memang dia suka dengan keribetan gitu. Nah itu juga harus dilihat atau diperhatikan dan juga harus dipertajam lagi berarti untuk customer profile itu seperti apa ya untuk bisa merasa kenyamanannya itu sesuai gitu proporsional, bukan hanya mengeneralisir aja rasa kenyamanan terhadap customer itu dengan produk yang kita tawarkan. Kemudian akses-akses yang didapatkan dari mereka gitu. Aksesnya misal membership, terus juga misalnya penjualan dengan menggunakan kartu kredit ataupun misalnya kalau misalnya kita produk jasa nih jasa profesional, maka kita juga bisa memberikan free konsultasi melalui WhatsApp secara full yaitu selama 24 jam. Nah, itu juga bisa tuh. Kita cek tuh value proposition apa yang bisa ditawarkan kepada oleh kita untuk mereka. Kemudian yang terakhir bagaimana market atau brand yang bisa kita berikan kepada mereka atau bisa kita tawarkan kepada mereka. Salah satu contoh nih misalnya kita ambil Mixu. Mixu itu kan brandnya sangat es krim banget gitu. Kalau misalnya kita lagi keinget es krim, maka kita mengarahkannya itu ya ke Mixu gitu. Walaupun padahal zaman sekarang lagi ngetren soal coffee shop, tapi Mixu itu tetap konsisten dengan brandnya bahwasanya kita ini adalah produk es krim. Makanya di dalam Mixu itu nggak ada kopi gitu, nggak ada produk berupa kopi. Karena dia ingin konsisten bahwa orang kalau misalnya melihat Mixu, maka dia tuh pengennya ya beli es krim seperti itu. Nah, sehingga value proposition ini bisa mendapatkan kepuasan dari para customer nih. Apakah dia akan mendapatkan kepuasan ataupun malah rasa kecewa. Maka value proposition ini sangat penting untuk teman-teman perhatikan. Sehingga nantinya produk yang teman-teman tawarkan kepada segmen market teman-teman itu bisa mendapatkan hasil yang sangat puas dan dipercaya, dan bahkan bisa juga bonusnya adalah ditawarkan ke relasi-relasi mereka sehingga itu menjadi referral teman-teman. Nah, mungkin demikian nih untuk membahas mengenai value proposition. Nantikan video-video selanjutnya karena masih ada banyak step mengenai bisnis model kanvas. Apa? Tetap semangat ya, Mas. Oh iya, tetap semangat.